Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak paling parah setelah dihantam banjir bandang dan longsor. Selama 9 hari tidak ada bantuan yang datang. Tidak ada air bersih, listrik, dan jaringan komunikasi. Semuanya terputus. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mu'alem baru bisa menerobos Kabupaten Aceh Tamiang pada Kamis dini hari untuk menyalurkan bantuan. Mu'alem memboyong 30 ton sembako yang berisi air minum, beras, mie instan, biskuit, telur, dan sejumlah obat-obatan. Penduduk rakyat Aceh semuanya supaya istiqamah aja dalam menghadapi cobaan ini, banjir dan longsor. Gubernur Aceh juga melontarkan teguran keras kepada para bupati dan wali kota yang dinilai menyerah dalam menghadapi bencana banjir bandang dan longsor di wilayahnya. Para pemimpin daerah tidak boleh bersikap cengeng dan harus siap bekerja maksimal untuk rakyat. Menurut Mu'alem, yang dibutuhkan masyarakat di tengah bencana adalah kehadiran dan kerja nyata pemerintah, bukan keluhan. Sementara pasca banjir bandang lebih dari sepekan lalu, sejumlah gedung perkantoran di kota Langsa Aceh masih tertutup lumpur. Hingga kini seluruh pelayanan publik pun terhambat. Tumpukan lumpur terlihat memenuhi halaman dan ruang-ruang kantor milik pemerintah termasuk kantor Kementerian Agama, Polres Langsa, Kejaksaan hingga kantor Satpol PP. Selain lumpur, berbagai peralatan elektronik seperti komputer dan dokumen penting rusak akibat terendam banjir. Sejumlah peralatan gedung perkantoran milik pemerintah Kota Langsa masih dipenuhi terkubur lumpur sisa banjir yang terjadi lebih dari sepekan lalu. Dan sejumlah petugas masih terus melakukan pembersihan secara manual. Hingga saat ini seluruh layanan publik di beberapa kantor pemerintahan terpaksa dihentikan. Memang nggak bisa digunakan lagi. Siapa namanya? Alfi, Pak. Alfi, coba tengok Pak Alfi. Ini kondisi. Kabupaten Gayo Lues Aceh masih lumpuh total. 41 jembatan putus mengakibatkan akses transportasi di kabupaten berjuluk Negeri Seribu Bukit tak bisa dilewati. Lumpuhnya akses transportasi bukan saja terjadi pada penghubung antar kecamatan, melainkan antar kabupaten. Akses jalan lintas nasional yang menghubungkan Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tenggara lumpuh, usai jumlah titik badan jalan putus. Jalan aspal terputus dengan panjang mencapai 175 meter dan kedalaman longsoran tanah lebih dari 100 meter. Alat berat di lokasi melakukan perbaikan, namun proses penanganan membutuhkan waktu cukup lama. Warga hanya dapat menggunakan jalur alternatif dengan kendaraan roda 2 yang melintasi kawasan pegunungan. Setidaknya 6 titik putus dan yang terparah terletak di Desa Tetumpun, Kecamatan Putri Betung. Dari Kabupaten Gayo Lues Aceh, Dosaino Ariga iNews melaporkan. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengunjungi korban banjir bandang di Gayo Lues Aceh. Gus Muhaimin mendorong perbaikan akses jalan agar distribusi logistik berjalan lancar. Rombongan Muhaimin Iskandar melihat lokasi banjir bandang di Desa Lalo, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues Aceh. Muhaimin juga mengunjungi tempat pengungsian warga yang berada di SD Blang Tenggulun. Menko PM berjanji akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk membuka akses keluar masuk Gayo Lues agar distribusi bantuan logistik bisa berjalan lancar. Kita terus akan mencurahkan perhatian pada percepatan penanganan infrastruktur, terutama jalan yang putus, jalan nasional yang menghubungkan Gayo Lues dengan Medan. Dan yang lebih penting adalah
kita juga harus memprioritaskan beberapa jembatan penghubung yang memungkinkan air mengalir dengan baik sehingga tidak terhambat dan menjadi ancaman longsor maupun banjir. Masyarakat korban banjir bandang saat berharap agar desanya dapat segera dibangun kembali karena mereka kehilangan tempat tinggal. Dari Kabupaten Gayo Luas, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Dampak banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara membuat sejumlah daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah terisolir akibat putusnya akses jalan. Korban banjir bandang di Tapanuli Tengah terpaksa berjalan kaki sejauh 20 km untuk mendapatkan bantuan logistik dari Tapanuli Selatan. Imbas banjir bandang, sejumlah daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah terisolir akibat putusnya akses jalan ke tempat tinggal mereka. Warga Tapanuli Tengah harus berjalan kaki sejauh 20 km sembari memikul bantuan bahan pangan untuk kebutuhan mereka. Banjir bandang yang membawa material gelondongan kayu memutus akses jalan dan memporak-porandakan 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Bencana tersebut juga membuat sejumlah daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah terisolir. Ini dari mana tadi bang mikulnya bang? Di sana. Dari Tapsel bang? Iya. Iya. Oh, kenapa bang di tempat kita bang? Nah, Gak ada bantuan? tidak ada bantuan bang. Gak ada bantuan. Ini mau sejauh mana bang mau dibawa ini bang? Sudah bisa sekitar 20 km. 20 kilo ini bang? Iya bang. Jadi di tempat abang memang sama sekali belum ada bantuan sama ini? Dulu bang. Belum ada bang. Ini mau ke desa mana kita bang? Mau ke desa Parkonas ini bang. Hah? Parkonas. Parklonas. Iya bang. Warga berharap pemerintah dapat segera mendistribusikan bantuan logistik ke Tapanuli Tengah. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. TNI Angkatan Laut mendistribusikan logistik bantuan kemanusiaan di Sibolga, Sumatera Utara. Bantuan didistribusikan oleh heli Panther TNI Angkatan Laut yang lepas landas dari KRI Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Bantuan logistik yang diberikan berupa beras, mie instan, dan air mineral. KRI Dr. Rajiman saat ini baru tiba di dermaga Pelindo Sibolga dengan membawa personel medis dan berbagai peralatan kesehatan. Bahan logistik yang dimuat di KRI mencakup bahan makanan, minuman, obat-obatan, pakaian, dan tabung oksigen. Gubernur Aceh Muzakir Manaf akhirnya berhasil menerobos Kabupaten Aceh Tamiang lewat jalur darat untuk menyalurkan 30 ton bantuan sembako beserta obat-obatan. Muzakir berjanji akan memenuhi seluruh kebutuhan pokok korban bencana.